Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Alfiatul Nikmah dari kelas 10 MIPA 6 absen 8. Nama saya Elang Alfa Iza Zayanto dari kelas 10 MIPA 6 absen 10. Saya Fazlifia Nubah dari 10 MIPA 6 absen 11. Perkenalkan, nama saya Farisin Zilanashwa dari 10 MIPA 6 absen 12. Perkenalkan, nama saya Firisa Putri Zulfara dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah Handayani Putri dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 31. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama adalah suprastruktur. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik berupa input atau masukan, ataupun output atau hasil yang terdapat di lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus gelar kota. Dalam bahasa Arab ini, istilah politik diartikan sebagai siasa yang berarti strategi. Secara umum, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat, alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Melalui sistem politik, aspirasi masyarakat tetap berupa tuntutan dan dukungan yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Terdapat 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain, yaitu yang pertama adalah daya jangkau yang universal meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat adalah keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif, yang mana meliputi keseluruhan kebutuhan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Setiap organisasi non-pemerintah termasuk ke dalam kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia kan banyak ya organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, tetapi hanya diklasifikasikan menjadi 4 saja. 4 itu apa aja ya? Jadi yang pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela dan atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, bangsa, dan negara melalui pemerintah. Yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Biasanya mereka ini melakukan negosiasi atau mencari dukungan masyarakat secara perorangan maupun kelompok. Contohnya itu seperti pembayar pajak, elit politik, serikat dagang, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang tujuannya itu memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah itu harus sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelompok mereka. Jadi jika undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tadi tidak sesuai dengan kemauan dan kepentingan mereka, mereka akan melakukan beberapa aksi seperti melakukan demonstrasi atau melakukan aksi mogok. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu media komunikasi politik, yaitu alat atau sarana komunikasi politik yang mana digunakan untuk
menyampaikan informasi atau pendapat politik secara tidak langsung, yang diharapkan mampu untuk mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi sebagai berita politik. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi bukan lembaga tertinggi negara. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD yang berjumlah sebanyak 550 anggota. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi yang anggotanya berdomisili di daerah pemilihannya. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Debat keempat yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Presiden memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. Sebagai kepala pemerintah, Presiden memiliki kewenangan antara lain mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR serta mengangkat dan memberhentikan menteri. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki wewenang antara lain memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, serta memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kelima, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga lain. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan untuk mengajukan kasasi peninjauan kembali. Keenam, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru wilayah kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menegakkan konstitusi dan prinsip hukum. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 lainnya diajukan Presiden. Ketujuh, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dalam tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat atau stakeholders. Menurut Lautida pada tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki jumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. B.
komunikasi, adanya jaringan multisistem atau pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. C. Proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. D. Keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dan D. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitas. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintah yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat. 3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. 4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih dan pejabat-pejabat yang diangkat. 5. Hubungan legislatif dan eksekutif dalam membahas RUU. 7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan persyaratan sebagai berikut. A. Menunjukkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. B. Terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. D. Tersedianya hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggarakannya sistem pemerintah yang baik. D. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi. E. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. Salah satu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adalah adanya cara pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasnya tercipta tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar mendapatkan keuntungan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki beberapa ciri antara lain: 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, ada memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 5. Memahami informasi dasar siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. 7. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Yang ke-8. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Dan harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang terakhir, tata tertib siswa dan sebagainya. Yang kedua adalah di lingkungan masyarakat. Perilaku politik ini cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti 1.
forum warga. 2. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. 3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut. 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait. 3. Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat. 4. Norma-norma sosial yang berlaku. Yang ketiga adalah di lingkungan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah: yang pertama adalah pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung atau yang disebut dengan pilkada. 3. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 3. Undang-undang terkait. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan daerah. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.